wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin peserta sidang istimewa Jumat yang terhormat, mungkin sholat Jumat ini tidak segegap gembira, tidak semeriah sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi harus kita ketahui, kedudukan sholat Jumat tetap lebih tinggi daripada sholat 2 hari raya tersebut. Oleh karena itu kita bersyukur atas izin Allah sehingga kita bisa duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini. Salam salawat atas manusia terbaik, terhandal, terunggul, insan kamil, manusia sempurna yang menjadi patron, standar, ukuran bagi kita dalam menjalani hidup ini. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup di dunia ini hakikatnya manusia adalah pendatang. Dia bukan asli penduduk bumi. Dia datang dari tempat yang sangat jauh sehingga dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini. Itulah sebabnya Nabi kita mengajarkan kepada kita agar kita bersikap seperti orang asing atau musafir. Kun fid dunya ka'annaka gharibun 'ala syabih. Jadilah kamu hidup di dunia seperti orang asing atau musafir, karena memang kita hidup di dunia ini hakikatnya adalah pendatang, bukan asli penduduk bumi. Yang asli penduduk bumi adalah bangsa, tumbuh-tumbuhan dan binatang, sehingga mereka tidak membutuhkan adaptasi ketika hadir di bumi ini. Lihatlah seekor anak ayam ketika ditetaskan oleh induknya, saat itu juga dia berdiri dan berjalan. Begitu juga kambing, kuda, kerbau, sapi. Seekor anak ular ketika baru ditetaskan induknya langsung merayap, karena dia adalah asli penduduk bumi, bukan pendatang. Berbeda dengan manusia, dia datang dari tempat yang sangat jauh. Ketika dilahirkan, untuk berjalan, untuk berdiri membutuhkan proses adaptasi yang lama, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun. Itulah sebabnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang tubuh-tubuh kita, bahasa yang digunakan adalah walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Dan kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang diambil dari lumpur yang hitam. Itu yang dimaksud adalah tubuhnya. Itu yang dimaksud adalah jasad kita atau badan kita. Diciptakan oleh Allah dari bumi, tanah liat kering yang diambil dari lumpur yang hitam. Tidak dengan hakikat diri kita, apalagi kalau menyebut inti diri kita, yaitu ruh. Bahasa yang digunakan Allah adalah faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku telah sempurnakan bentuk tubuhnya, maka kami tiupkan ruh. Ruh itu bukan dicipta, ditiupkan, mengisyaratkan yang secara implisit dia berasal dari tempat yang sangat jauh. Jauhkah perjalanannya? Coba kita renungkan. Kalau manusia ditanya, kalau begitu dari mana asal manusia? Ada 2 jawaban. Jawaban teori normatifnya, asal manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi. Kalau menyebut wilayah teritorial, aslinya manusia itu bukan penduduk bumi, tapi berasal dari satu tempat yang 4 kitab suci memberitakan itu.
baik Zabur, Taurat, Injil, dan Quran, aslinya manusia itu adalah penduduk surga. Itulah sehingga kakek moyang manusia, Adam dan Hawa, sebelum dikirim, ditugaskan ke bumi, tinggal di surga. Begitu cerita 4 kitab suci tersebut. Kenapa harus tinggal di surga? Supaya anak cucunya kalau diceritakan tentang surga, tidak dianggap cerita fiksi, tidak dianggap peristiwa fiktif, bahwa surga itu hak dan semua kita akan kembali ke sana jika tahu jalannya. Dan kita berharap bahwa kita adalah orang yang tahu jalan menuju surga tersebut. Sehingga kalau divisualisasikan, surga itu berada di langit yang ke-7 di samping Sidratul Muntaha. Begitu kira-kira ketika Mi'raj bercerita kepada kita, maka sesungguhnya kita datang di bumi ini menempuh perjalanan yang sangat jauh. Bagaimana tidak jauh? Malaikat saja ketika dari bumi mau naik ke langit, dari langit turun ke bumi, ta'rujul malaikatu waruh ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Para malaikat dan malaikat Jibril kalau dari bumi naik ke langit, dari langit turun ke bumi, itu membutuhkan waktu sehari. Yang sehari kalau ditempuh oleh kita dengan kendaraan tercepat, itu membutuhkan waktu 50 alf sana, 50.000 tahun. 50.000 tahun itu bukan perjalanan yang sangat singkat. Orang terbang dari Makassar ke Jakarta, Jakarta Makassar 2,5 jam. Ketika banyak turbulensi, betapa menjenuhkan terbang dalam keadaan seperti itu. Itulah sehingga para ulama-ulama tasawuf, ketika manusia hadir ke dunia ini, lahir ke bumi ini, banyak mereka dijangkiti penyakit yang mereka mengambil istilah medis, yaitu amnesia rohani. Rohaninya lupa akan jati dirinya. Bahkan mayoritas manusia yang hidup di planet bumi ini tidak sadar dia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Secara demografi, penduduk bumi sekarang ini kurang lebih 8 miliar. Yang mau mengakui Allah sebagai Tuhan kurang lebih hanya 2 miliar. 6 miliar itu tenggelam dalam kealpaannya, dalam kekhilafannya, dalam amnesia rohani, dia lupa. Itulah sebabnya ketika Allah mengirim kita, meniupkan kita ke dalam satu tempat yang merupakan rumah yang istilahnya Al-Ghazali itu adalah rumah yang mobile, rumah yang setiap saat menyertai kita. Yang mana itu? Yaitu tubuh kita. Kapan tubuh itu dibangun, dianyam oleh Allah? Yaitu ketika di alam yang kedua, alamul arham, atau yang populer disebut dengan alam rahim. Diproses dari air mani, ketemu dengan ovum, ketemu jadi segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang dibalut dengan daging. Setelah sempurna bentuk rumah manusia ini, jasad itu, tubuh itu, badan itu, barulah kita dihadirkan ke dalamnya. Jadi prosesnya tidak singkat, berproses sedemikian rupa. Jadi tubuh itu hakikatnya bukan diri kita. Maka kalau di bulan Ramadan kita hanya puasa, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, itu hanya puasa untuk tubuh kita secara syariat sah, tapi kita belum berpuasa secara thariqah, belum berpuasa secara ma'rifah, dan hakikat kita belum berpuasa. Kenapa? Karena kita baru menjalani ritual puasa secara syariat. Hadirin peserta sidang Jumat rahimakumullah, itulah makanya dalam salah satu sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan antara hakikat diri kita dan tubuh ketika beliau bersabda, wali jasadi alaika haq, pada tubuhmu ada hak atas diri. Jadi diri kita itu punya kewajiban, yang kewajiban itu merupakan hak tubuh kita. Apa haknya tubuh kita? Kalau lapar diberi makan, haus diberi minum, terluka diobati, capek letih diistirahatkan, itu hanya tubuh yang harus kita penuhi. Tapi hakikat diri kita tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh istirahat sebagaimana yang kita pahami selama ini. Karena memang diri kita bukan yang nampak, bukan yang kelihatan. Itulah sebabnya Rasulullah Muhammad SAW kalau berkhidmat melayani tubuh tidak berlebih-lebihan, tidak overload. Beliau hanya mau makan ketika lapar, tapi berhenti sebelum kenyang. Begitulah kita seharusnya
ketika merawat tubuh kita. Kita penuhi haknya, tapi tidak berlebih-lebihan yang akhirnya ngerepotin kita dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatur, mempola seluruh rongga perutnya dibagi tiga, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk kemudahan bernapas. Yang konstitusi ini, barometer ini, standar ini banyak dilanggar oleh umat Islam. Seluruh rongga perutnya diisi dengan makanan, minumannya ditaruh di sela-selanya, napasnya setengah mati. Begitu sholat baru membaca Fatihah, menguapnya 16 kali. Berat beban ini. Bagaimana mau bisa menikmati hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seperti itu caranya? Itulah sebabnya ketika kita hidup di dunia ini sesuai dengan apa yang menjadi haknya, kita berikan, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Tubuh tidak boleh memperbudak kita, karena hakikat kita adalah bukan tubuh itu. Sehingga para ulama pun berdebat nanti di akhirat. Kita ini dipertemukan di akhirat dengan tubuh yang sama atau tubuh yang berbeda. Ada yang mengatakan tubuh yang berbeda karena konstruksinya tingginya 60 hasta, sementara kita 2 meter saja tidak ada. Itu berarti tubuh yang berbeda, tapi ditentang. Pasti tubuh yang sama, karena tubuh ini akan bersaksi, tangan kaki akan berbicara. Kalau dengan organ ornamen yang berbeda, bagaimana mau bersaksi? Maka pendapat yang ketiga menjadi penengahnya, tetap tubuh yang sama mengalami konversi sedemikian rupa, tingginya 60 hasta, kurang lebih 30 meter, metabolisme tubuhnya dirubah supaya tangan kaki tetap bisa bersaksi atas apa yang dilakukan ketika hidup di dunia. Hadirin sidang majelis Jumat rahimakumullah, kita harus menyadari hidup di dunia tidak selama yang kita bayangkan. Terlalu lama nenek moyang kita tinggal di alam barzakh, sampai detik ini masih tinggal di tempat itu. Maka senyampan masih berada di dunia, gunakan sebaik-baiknya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, syahrun azimun mubarak, kita berlatih, kita belajar untuk berkhidmat, melayani jiwa, bukan melayani tubuh yang berlebih-lebihan. Sehingga syair Arab mengatakan, ya khadimul jism kam tas'a li khidmatihi, wahai yang menjadi budaknya badan, apakah sampai kapan engkau melayani badan itu sedemikian rupa? Karena kita kebanyakan dianggap sebagai budak daripada tubuh kita. Atatluhur riha mimma fihi khusran, apakah engkau mencari laba, mencari keuntungan yang pasti ruginya? Fa'anta binafsi la bil jism insan, kamu itu disebut manusia bukan karena badanmu, tetapi karena jiwamu. Begitu syair Arab menyindir-nyindir manusia agar kita ini paham. Karena ketika nanti kita meninggalkan dunia, meninggal dunia itu dalam istilah tasawuf adalah pulang kembali ke asal kita. Dari sana ke sini, dari sini kita kembali ke sana. Inna lillah itu adalah datang, wa inna ilaihi rajiun itu berpulang. Itulah hakikat tawaf yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Adapun tawaf di samping Ka'bah adalah tawaf secara syariat. Hakikat tawaf adalah hari Ahad, Isnin, Selasa, Arba, Kamis, Jumat, Sabtu. Itulah tawaf yang sesungguhnya. Makanya jangan bosan kalau setiap hari ketemu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, Jumat, Jumatan. Jangan pernah bosan. Sampai kapan? Sampai berhenti waktunya tawaf. Kapan berhenti waktunya tawaf? Ketika kita berpulang. Wa inna ilaihi rajiun. Itulah sehingga dalam kosakata lokal, orang Jawa, orang Makassar, orang Bugis, kalau menyebut mati dengan kosakata yang berbeda, tapi maknanya sama. Orang Jawa menyebut mati itu kalau bangsawan yang meninggal dunia, bahasa yang digunakan adalah mangkat. Maknanya mangkat itu apa? Berangkat pulang. Orang Makassar menyebutnya dengan istilah ammoteran, ternyata maknanya juga pulang. Orang Bugis menyebutnya dengan lisu, ripa masena puangi. Lisu maknanya juga pulang. Kenapa pulang? Karena kita bukan berasal dari bumi, aslinya kita berada di tempat yang jauh, berasal dari Allah. Kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah surga. Maka dari itu, ketika kita memahami ini, kita dalam hidup ini harus punya visi, harus punya misi. Karena kehidupan tidaklah selama yang kita bayangkan. Dan ketika nanti kita pulang, ketika nanti kita ammoteran, ketika nanti kita lisu, yang dipanggil bukan tubuhnya, yang diseru bukan badannya, tapi yang diseru, yang dipanggil oleh Allah adalah kondisi rohani jiwanya seperti apa. Makanya ada ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Allah nggak ngurusi tubuh, tubuh berasal dari tanah, kembali pada tanah. Tetapi hakikat kita dari Allah harus sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita dipanggil kembali dalam keadaan Dia ridho dan diperintahkan kita berkumpul dengan orang-orang handal, orang-orang jempolan, orang-orang unggul yang diistilahi dengan fathuli fi ibadi, yang ditafsirkan oleh para ulama minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Akhir sebuah kehidupan yang membahagiakan. Tidak akan pernah kita dirugikan di dalam amal sekecil apapun ketika itu diniatkan murni ketulusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga panggilan dengan jiwa yang tenang kembali dalam keridhoannya, berkumpul dengan hamba-hamba yang soleh tersebut, semua itu adalah diberikan kepada kita di akhir hayat kita, dan itulah kado terindah di akhir hidup kita. Semoga itu kita dapatkan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala azza min qailin inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina wa sihhataka ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lin nasi imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina wa maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.